Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan saya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang beriman yang dirahmati Allah, tahajud yang dilakukan di malam hari setelah tidur memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaannya bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kekhusyuan bisa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang dapat memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Lalu surah-surah pendek apa saja yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud? Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya kepada para sahabat yang belum subscribe dan share video ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, terkhususnya kita yang beragama Islam. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut ini adalah surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud. Yang pertama, surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita, memohon pertolongan Allah dari gangguan syaitan. Surah ini merupakan doa langsung untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi. Dalam konteks salat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala
terhadap kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa membaca surah An-Nas dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin ataupun manusia, serta memperkokoh keyakinan kepada kekuatan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas, dan juga mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala ancaman-ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Maha Kuasa, bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah dunia, serta dari segala macam kejahatan. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, atau Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan atau Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas." Dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam solat tahajud, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Contohnya seperti sihir, dengki, dan lain sebagainya. Dalam konteks solat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menggarisbawahi akan pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam solat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud dapat meneguhkan keimanan kita
dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan akan membawa manfaat spiritual yang besar dan memperdalam pengalaman roh seseorang. Para ulama juga menyoroti tentang pentingnya membaca surah Al-Ikhlas, menjaga keyakinan seseorang muslim dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik. Dalam era modern ini, di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas ini merupakan surah untuk kekuatan spiritual yang sangat kokoh dan memberdayakan umat Islam dalam mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Surah yang keempat adalah surah Al-Humazah atau menghindari perilaku yang buruk. Surah ini menggambarkan celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah adalah surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks membaca surah Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk selalu introspeksi dan perbaikan akhlak. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain. Yang kelima, surah Al-Ma'un mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari iman. Surah Al-Ma'un mengingatkan keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Seorang ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Ketika kita membaca saat sholat tahajud, akan menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan kita. Surah ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu peduli dan membantu dalam sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, akan tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan dalam salat tahajud yang paling dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.